Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, dan terutama tentu saja nikmat iman, nikmat keistiqomahan kita dalam iman. Sebab tidak semua orang meskipun pada awalnya itu beriman, pada akhirnya dia tetap menekuni keimanannya itu. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan, Rasulullah yang telah membawakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita mengimani kerasulannya, dan insya Allah nanti kita mengharapkan syafaatnya pada saat di mana satu-satunya sumber syafaat itu adalah dari beliau, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, biasanya pada akhir bulan September atau awal bulan Oktober, negara kita memperingati peristiwa besar yang boleh dikatakan memporak-porandakan kehidupan kenegaraan kita. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya ada yang istilahnya adalah sejarah atau sirah nabawiyah, itu cerita mengenai Rasulullah SAW sejak beliau dilahirkan sebelum Rasul, kemudian diasuh oleh ibundanya sebentar, oleh kakeknya Abdul Muthalib juga tidak lama, dan pada akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, tentu saja di dalam sirah nabawiyah itu ada beberapa ibroh, ada beberapa pembelajaran yang bisa kita petik maknanya atau hikmahnya. Nah, yang ingin kita tinjau sejenak pada peristiwa yang berkaitan dengan negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini, itu adalah sejarah akhir September 48, saya lupa bulan apa, September 65 ataupun awal Oktober 65 diawalinya. Yaitu adanya suatu fenomena pemberontakan, boleh dikatakan seperti itu, atau sebetulnya kan ketidaksepakatan politik dari mereka-mereka yang menamakan dirinya sebagai Partai Komunis Indonesia. Komunisme itu sebetulnya kan sebagai respon, sebagai tanggapan terhadap imperialisme awalnya dan kolonialisme yang dilakukan oleh Barat. Karena itu kalau kita lihat sejarahnya, itu kan pertama kali kan muncul di Kekaisaran Rusia atau Soviet zaman dulu. Itu pencetusnya itu salah satunya adalah Lenin, nama panggilannya. Sebetulnya ada catatan sejarah yang cukup menarik. Pada saat Lenin itu masih kuliah di Oxford University, itu kan ketemu dengan tokoh Islam legendaris dari Pakistan, Sir Muhammad Iqbal. Itu sama-sama pada pada tahun pelajaran yang kemudian kan dari Inggris itu kan ada kesempatan untuk belajar ke universitas mereka hingga saat ini. Karena itu kan tidak aneh kalau anak Perdana Menteri Malaysia itu sekolahnya ke Cambridge, Oxford dan sebagainya. Nah, setelah berdua itu ketemu, sebetulnya sebenarnya Islam itu kan sangat memperhatikan kaum du'afa, sebagaimana yang ingin diangkat atau diagung-agungkan oleh Lenin. Komunisme itu kan respon dari penindasan. Dia dengan sosialisme. Nah, saya kan ingin mengindahkan memberikan mengentaskan dari penindasan yang dilakukan oleh para kaum kolonialis dan imperialis, dan kita lihat mereka akan menjajah di mana-mana negara kolonialis Barat itu. Nah, ada salah satu kata yang pada akhirnya sebenarnya kan menjadikan bagian dari introspeksi kita. Kalau ada catatan sejarah diskusi, sebenarnya kan mahasiswa itu kan ya kalau ada suatu ide baru itu kan ramai diskusinya antara Lenin dengan Sir Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini aslinya bergelar oleh pemerintah Inggris. Itu mengenai bentuk apa atau gerakan bagaimana untuk melawan imperialisme dan kolonialisme.
Nah, Syekh Muhammad itu mengumpulkan ajaran Islam tentu saja dan lengkap semuanya. Suatu saat Lenin bertanya, berilah kami contoh negara yang telah menerapkan itu. Nah, pada saat itu yang kita lihat semuanya kan negara-negara Islam kekhalifahan lah. Negara Islam masih semuanya dijajah, kekhalifahan sudah mulai surut. Karena itu kan sayangnya Muhammad Iqbal itu tidak bisa menunjukkan negara yang saat itu bisa mengangkat atau bisa menerapkan suatu konsep Islam untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh negara-negara Barat, kolonialisme Barat maupun imperialisme Barat. Jamaah rahimahullah, sejarah telah terjadi seperti itu. Komunisme berkembang di Soviet, di Cina sekarang, Korea Utara dan sebagainya. Soviet sudah mulai berubah, Cina masih, dan Cina diramalkan beberapa puluh tahun lagi itu akan menjadi superpower dunia mengalahkan Amerika. Sikap kita bagaimana? Pasti yang menjadi sasaran utama dari gerakan yang anti Tuhan itu kan yang bertuhan. Dan kita akan bertauhid. Itu adalah suatu konsep ketuhanan yang sangat kokoh. Mungkin dari di antara kita beberapa hari ini kan melihat ChatGPT video ataupun YouTube yang sangat populer. Bagaimana ChatGPT yang diyakini itu bersifat netral, bersifat objektif, ditanya oleh mereka, seorang penyanyi Australia, wanita itu kan mengenai konsep ketuhanan dan ChatGPT menjawab adalah Islam. Nah, dengan demikian maka suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kaum muslimin itu harus atau akan menjadi sasaran. Nah, kalau kita menjadi sasaran itu kan harus bersiap diri. Jamaah rahimahullah, nah sebelum ke sana, sebenarnya kalau kita lihat dari catatan sejarah Partai Komunis di Indonesia itu memberikan suatu introspeksi, suatu pembelajaran yang sangat mendalam bagi kita, memberikan suatu keadaan yang sangat menyayangkan bagi kita. Kalau kita lihat sejarahnya, ya kan Partai Komunis kan didirikan oleh orang Belanda, Sneeveld tahun 1914. Kemudian di Semarang itu dideklarasikan sebagai pada akhirnya Partai Komunis itu adalah 1920 oleh siapa? Oleh mereka yang pernah terlibat dalam syarikat Islam. Syarikat itu kan perkumpulan dagang yang kemudian sedikit banyak berkembang dari perkumpulan politik oleh umat Islam, oleh tokoh-tokoh Islam dalam rangka menghadapi penindasan oleh imperialis dan kolonialisme. Nah, menjadi ibrah bagi kita. Mengapa pada akhirnya kalau dari catatan sejarah kan syarikat itu kan terbagi dua atau terpecah dua, yang kemudian digolongkan sebagai syarikat Islam putih, di mana ada Cokroaminoto almarhum, dan syarikat Islam SI Islam Merah, Semaun, Darsono dan kawan-kawannya, yang kemudian mendirikan Partai Komunis Indonesia. Nah, dengan demikian ada lagi sebenarnya sejarah di mana para kiai yang sudah belajar, dia santri sebagai kiai, toh juga terbawa. Dan yang lebih spektakuler, konon kan ketua PKI yang hingga tahun 65 itu, Aidit, itu nama aslinya kan Ahmad Aidit. Dia itu santri, dia itu dulu sering azan, bacaan Qurannya bagus karena dia minta untuk azan. Kenapa bisa berbelok menempuh jalan yang 100% bertentangan dengan akidah? Jamaah rahimahullah, nah itu menjadi ibrah bagi kita semuanya bahwa akidah itu harus dipelihara, keistiqomahan itu harus dipelihara. Rasulullah memberikan suatu contoh atau suatu ajaran bagi kita semuanya dalam salah satu doa yang dijalankan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ibadatik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah sabit ala dinika terhadap agamamu, ala dinika wa ala ibadik, dan bentuk berbakti kepadamu. Jamaah rahimahullah. Nah, seorang kiai, seorang santri, yang kiai itu orang Solo, putranya salah satu tokoh penting intelektual Indonesia. Saya nggak berani menyebutkan namanya karena itu akan tidak mengenakan bagi anak cucunya. Toh pada akhirnya bisa memilih jalan itu. Toh pada akhirnya akidah yang ditekuninya boleh itu kan karena ayahnya dari kiai yang kemudian memilih jalan komunisme itu juga kiai. Salah satu kiai di pesantren paling tua di Indonesia di Solo. Artinya dia kan sejak lahir sudah terdengar, sudah mendengar lantunan ayat Quran. Hari ke hari itu adalah kehidupan atmosfer keislaman. Kenapa pada akhirnya bisa berbelok? Nah, dengan demikian ibrohnya bagi kita, kembali sejarah adalah ibroh.
itu akidah itu harus dijaga. Nah, bagaimana menjaga akidah? Akidah itu kan sebetulnya kan nanti kan berkembang menjadi iman. Rasulullah kan berpesan bahwa iman itu naik turun dan kita diminta untuk menjaganya dengan amal soleh. Nah, dengan demikian mungkin kalau kita balik, kita kembali ke yang lebih dasar, akidah itu sama, harus kita jaga dengan amal soleh. Dalam agama kita, setiap amal itu adalah perbuatan, soleh itu adalah perbuatan soleh. Amal itu kan dikategorikan kalau dikategorikan ada yang sifatnya wajib, ada yang mubah, kemudian ada yang haram. Dan ada perbuatan itu yang sifatnya pada mendukung suatu amal yang bersifat wajib, dan ada suatu perbuatan yang harus dihindari yang akan menjurus ke Allah yang haram. Ada perbuatan yang saat ini mungkin makin lama semakin banyak yang kategorinya itu adalah makruh. Nah, dengan demikian marilah kita cermati perbuatan makruh atau amal-amal makruh itu apa saja. Makruh itu memang dari definisi yang pernah kita pahami itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Pada saat itu tidak apa-apa, tapi akumulasi dari perbuatan makruh bukan berarti tidak apa-apa. Barangkali itu yang bisa meruntuhkan akidah yang pada akhirnya yang sempurna itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nah pada akhirnya menempuh jalan tanpa terasa yang bertentangan dengan konsep tauhid tersebut. Mudah-mudahan akhir September, awal Oktober ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Partai yang dilarang Indonesia itu pendirinya adalah saudara kita seiman dulunya. Dan ketua umumnya yang sangat terkenal juga seiman. Mereka saya kira juga kenal doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ibadah. Mereka pasti hafal Al-Fatihah. Toh pada akhirnya bisa tergelincir. Nah, dengan demikian semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan pengingatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan akidah kita itu tidak tergelincir pada saat hingga saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat surat 41 ayat 30. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun berkata kepada mereka, janganlah kamu merasa takut dan jangan bersedih hati dan bergembira kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kembali mari kita jaga keimanan kita. Beberapa ulama memberikan rambu-rambu supaya iman itu tetap kuat atau iman itu menjadi lemah, dan sebab-sebab dari kelemahan iman itu diantaranya adalah hilangnya rasa malu, jadi malu kepada Allah terutama yang penting itu. Terus kemudian lenyapnya sikap amanah. Amanah itu adalah lawan dari sikap yang khianat, adalah satu sikap dari kaum munafik. Kita kan tentu saja kan tidak ingin menyerupai kaum munafik. Dan semoga yang ketiga adalah yang harus dijaga, kata para pesan ulama itu adalah sikap silaturahmi di antara kaum muslimin. Silaturahmi itu pada akhirnya kembali tantangan kehidupan itu kan semakin berkembali itu. Kalau kita lihat kan 1920 itu kan satu abad yang lalu, tentu saja kan godaan terhadap keimanan itu kan tidak seberat sekarang. Sekarang lebih banyak lagi kan godaannya, medsos bisa jadi godaan dan sebagainya. Terus kemudian kehidupan yang hedonis itu juga jadi godaan. Tahun 1920 kan belum sampai itu, toh yang sudah kokoh sejak lahir dengan seperti itu yang saya katakan tadi,
itu pada akhirnya bisa bergelincir. Nah, mudah-mudahan kembali kita harus berusaha. Usaha itu adalah salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum usaha yang sungguh-sungguh itu saja. Sebelum Allah Subhanahu wa taala itu berkenan untuk memperkuat hasil dari usaha yang kita jalani. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat. Semoga Allah selalu menunjuki kepada kita jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita kepada kita semuanya menghadapi berbagai jenis tantangan, dan semoga kita tetap istiqomah pada jalan yang diridhoinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fidli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.